Saya mau jelasin dulu pertemuan yang sebelumnya ada beberapa pertanyaan dan pastinya pertanyaannya lumayan agak banyak ya dan saya simpulkan dan beberapa pertanyaan itu ada yang sangat dasar. Jadi kalau sangat dasar saya mohon untuk dipelajari lebih lagi. Jangan ya namanya mahasiswa ya enggak semuanya harus disuapin ya. Kalau sama seperti anak SMA ya namanya maha ya, jadi harus lebih belajar lagi. Nah, ada beberapa pertanyaan ya yang agak banyak yang bertanya tentang bentuk molekul gitu. Tapi ini sebelumnya pasti udah ada PPT-nya ya. Nah, terus ada pertanyaan nih, mengapa energi ikatan? Oke, sebelum masuk ke pertanyaan, nanti beberapa pertanyaan ini akan saya kuiskan di minggu depan. Ini akan masuk ke kuis. Kuisnya kita pakai Quizizz ya. Jadi saya harap semua pada datang dan langsung ada nilainya juga nanti. Jadi bisa dilihat langsung berapa nilai yang kalian dapat gitu. Jadi tolong diperhatikan, saya akan menjelaskan pertemuan yang kedua dan ketiga. Di pertemuan keempat kita kuis di awal ya. Nah, kan ada pertanyaan, kenapa ini ini ada ini pasti dari soal nomor 2 tentang ikatan molekul fluorin, fluor dan fluor, Cl dan Cl. Kenapa energi ikatannya itu lebih rendah dibandingkan energi ikatan dalam molekul fluorin? Ya, meskipun ukuran atom fluorin lebih kecil. Nah, kita bisa lihat bahwa F itu nomor atomnya lebih kecil daripada si Cl, ya kan? Terus bisa dilihat F itu 7. 7 atau berapa? 7 atau 9. Jadi di elektron valensinya ada 7 ya. Nah, Kl, kulit terluarnya itu ada 7. Jadi di sana elektron itu sangat rapat. Dan jadi karena elektron sama elektron kan sifatnya negatif. Jadi mereka akan saling tolak menolak dan terjadilah elektrostatik dari setiap si pasangan elektron tersebut dibandingkan si klorin. Nah, bagaimana maksudnya yang kemana? Ke inti atomnya ya. Jadi si 7 itu ke inti atomnya itu sangat dekat gitu. Sedangkan Cl itu KLM ya, M ya. Dia sudah ke M, M elektronnya memang 7 tapi ke inti atomnya dia lebih jauh gitu ya. Jadi elektrostatiknya lebih 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 rapat di si F gitu. Sehingga energi ikatan si F itu lebih rendah ya karena ikatan F sama F itu kan elektrostatik gitu. Jadi lebih tolak menolakan. Jadi ikatan F dan F itu lebih lemah. Energinya berarti bagaimana? Energinya juga lebih rendah. Itu kenapa. Tapi ini sebenarnya di ya ini sebenarnya materi di SMA ya. Tuh. Terus bagaimana energi ikatan dapat mempengaruhi kestabilan molekul sama kayak tadi yang sudah saya jelasin ya. Misalnya nih, kalau energi kalian itu kuat ya, berarti kalian semakin stabil gitu. Tapi kalau kalian sudah lemah, maka kalian bisa dihasut-hasut gitu. Misalnya nih kayak dalam keadaan puasa saat ini, aduh udah lapar, energi udah habis gitu. Ayolah, ayolah gitu. Pasti ada godaan-godaan, misalnya gitu ya. Itu, tapi kalau energinya sudah kuat, maka dia eh, sangat stabil gitu. Energinya kuat, energi ikatannya kuat, maka dia stabil gitu. Itu bagaimana mempengaruhi kestabilan molekul. Terus ada lagi pertanyaannya, bagaimana cara menentukan molekul memiliki momen dipol? Ya, jadi gini, momen dipol itu bisa terjadi, bisa ada pada suatu molekul apabila adanya satu elektron yang memiliki pasangan elektron bebas atau
Selain pasangan elektron bebas, berarti adanya perbandingan atau perbedaan elektronegativitas antara atom A dengan atom B yang saling berikatan tersebut, kan? Lalu, nah, terus antara karbonil C dan O itu memiliki CO2 misalnya ya, karbon dioksida. Itu kan memiliki eh, itu kan memiliki ikatan polar. Oksigennya memiliki perbedaan keelektronegativitasan gitu. Tapi gimana momen dipolnya? Momen dipolnya saling meniadakan. Karena apa? Karena C dan O itu memiliki eh, geometrisnya itu memiliki yang simetris gitu ya. Jadi C ke O sama C C C ke O satu lagi sama kan CO2 ya. Tangan C ke O dua elektron C mengikat dua elektron dari satu O di satu sisi lagi sama. Jadi mereka sama-sama sama saling-saling kuat. Jadi tidak ada yang lebih condong ke sini gitu. Jadi dia simetris karena eh, ya, jadi dia simetris. Tapi kalau misalnya nih salah satunya seperti H2O. H2O itu kan ada hidrogen, oksigen. Oksigen itu lebih polar, lebih elektronegativitasnya lebih tinggi dari hidrogen. Dan dia memiliki pasangan elektron bebas di tengah-tengah si O-nya gitu. Jadi ini berbeda dengan kasus karbonil. Karbonil si C-nya bukan yang memiliki keelektronegatifan yang lebih tinggi gitu. Sedangkan si H2O di sini O di tengah-tengah dia memiliki keelektronegatifan yang lebih tinggi, bahkan ada pasangan elektron bebasnya. Sehingga pasangan elektron bebasnya itu akan mendorong ukuran dari hidrogen tersebut. Nah, terus bagaimana arah? Nah, ini ada pertanyaan lagi, bagaimana menentukan arah momen dipol kalau ikatannya itu banyak polarnya. Nah, ke arah yang memiliki keelektronegativitasan yang lebih tinggi. Ya, kalau H2O berarti arahnya kemana? Lalu, mengapa gaya van der Waals pada molekul lipid panjang dapat membantu menstabilkan struktur bilayer dan misel? Ini, eh jadi si lipid dengan rantai panjang itu ada di sana kan ada gaya van der Waals atau dispersis London ya, menyatukan molekul si bilayer atau misel. Nah, contohnya di kulit kita, di sel manusia ya. Jadi gaya van der Waals ini menstabilkan struktur bilayer agar struktur bilayer itu bagaimana sih? Nah, satu sisi dia bersifat polar, satu sisi dia bersifat non-polar atau hidrofobik dan hidrofilik gitu. Ya, jadi kalau misalnya nih jadi Tuhan itu sungguh luar biasa ya, dahsyat banget ya. Jadi sel kita ini udah didesain sedemikian rupa, memiliki bilayer ya, yang satu tahan terhadap hidrofobik, yang satu hidrofilik gitu. Jadi kalau misalnya nih eh, tubuh kita hidrofobik sel kita hanya tersusun dari hidrofobik saja, ya, hidrofobik berarti dia tidak suka sama air gitu. Maka ya akan sangat susah dong kita mandi. Atau misalnya nih hidrofilik aja, ya. Misalnya nih sel kita hidrofilik, dia suka air. Berarti jadinya sel kita ini gampang larut sama air gitu. Jadi akibat adanya gaya dispersi ini bisa menyatukan molekul dalam bilayer tersebut. Terus, ya ini udah. Bagaimana cara menentukan apakah suatu molekul, oh ini udah. Ada beberapa pertanyaan dari satu mahasiswa hampir mirip ya. Jadi saya rampungkan bagaimana pengaruh pasangan elektron bebas terhadap bentuk molekul. Tadi saya sudah jelaskan jika ada pasangan elektron bebas, misalnya seperti contohnya H2O tadi.
oksigen yang di tengah-tengah itu ada pasangan elektron bebas sebanyak dua pasang. Dia akan mendorong molekul ini, mendorong si atom hidrogen ke bawah gitu. Jadi, jadi dia akan membentuk band. Berbeda dengan CO2, dia akan simetris. Jika panjang ikatan berkurang, mengapa tidak semua molekul menjadi lebih stabil? Nah, contohnya ada siklopropana ya, memiliki siklopropana kan C, C ya. Jadi bentuknya. Nah, tegangan sudutnya itu lebih tinggi. Jadi panjang ikatan yang lebih pendek biasanya dia ikatannya lebih kuat. Ya, karena kan dia masih lebih pendek dan lebih ya mengalami tegangan sudut yang lebih tinggi tersebut. Jadi, jika panjang ikatannya berkurang, mengapa tidak semua molekul menjadi lebih stabil? Nah, biasanya ada faktor lain seperti tolakan antar elektron atau tegangan sudut. Tolakan antar elektron kan siklopropana ini contoh ya, siklopropana ini ada hidrogen-hidrogen CH2 ke bawah CH2 ke samping CH2, jadi dia siklik segitiga. Nah, si hidrogen dan si hidrogen itu akan membentuk tolakan gitu. Jadi dia semakin pendek tetapi tidak stabil gitu. Tolakan-tolakan itu tadi juga menyebabkan adanya elektrostatik tersebut. Ya. Lalu ada yang bertanya, hmm, apakah jenis pelarut mempengaruhi energi ikatan dari suatu molekul? Ya, jadi suatu pelarut itu misalnya nih, pelarutnya solvennya yang polar. Oh, senyawa yang mau kalian reaksikan itu senyawanya polar. Apakah bisa mempengaruhi? Bisa. Bisa mempengaruhi energi ikatan. Ya, misalnya akan terjadinya ikatan hidrogen di sana. Ya, contohnya di pelarut itu akan terjadi ikatan hidrogen dalam air sehingga dia lebih stabil dibandingkan menggunakan pelarut yang nonpolar. Misalnya senyawa X, dia memiliki eh, ya senyawa X merupakan senyawa yang polar, misalnya ya. Dia dilarutkan dengan senyawa polar, gitu misalnya H2O ya atau metanol. Nah, mereka bisa melakukan ikatan hidrogen sehingga lebih stabil. Nah, sedangkan misalnya nih senyawa X itu polar dan dan dia dilarutkan dengan heksana, ya pastinya tidak ada terjadi ya kurang stabil, bahkan suka sulit untuk larut toh gitu. Jadi itu dia mempengaruhi energi ikatan. Ada juga beberapa pertanyaan yang bertanya ini tentang energi ikatan dan titik didih. Gini, jadi kalau semakin tinggi energi ikatan, maka semakin kuat ikatan antar atomnya kan. Jadi energi ikatan tinggi. Jadi gini, misalnya seseorang udah full nih energinya. Eh, dia kalau diganggu, apakah dia akan langsung terganggu gitu? Tidak. Jadi kalau kita udah kuat nih imannya, diganggu sama yang itu, maka akan susah orang yang kuat iman ini akan lebih susah dong terpengaruh. Nah, maka sama dengan si energi ini, semakin tinggi energi ikatan, maka kekuatan ikatan antar atom itu juga akan semakin tinggi. Sehingga akan sangat sulit untuk menguraikan, ya, sangat sulit menguraikan. Makanya perlulah temperatur yang lebih tinggi untuk menguraikan gitu. Sehingga eh, temperatur ini kan bisa nih hubungan dengan titik didih dan titik leleh gitu. Oke. Namun di sisi lain ada yang dipengaruhi
adanya si ikatan hidrogen tadi lagi, kembali lagi. Bagaimana menentukan total momen dipol dalam senyawa dengan banyak ikatan polar? Ini tadi sudah ya, saya sudah jelasin ke arah mana, ke arah pasangan elektron bebas. Ya, jadi arah momen dipol kemana? Ke arah yang memiliki pasangan elektron bebas. Hmm. Ada yang bertanya juga, bagaimana menentukan energi ikatan jika datanya tidak lengkap? Pastinya, misalnya ada soal, itu soal ini sering terjadi di anak-anak SMA ya, di SMA. eh, Pasti ada selalu berapa energi ikatannya antara H dan H, C dengan H, pasti ada. Namun, jika tidak ada energi ikatan, bisa menggunakan hukum Hess, ya. Jadi, kalian bisa lihat delta H, delta yang ada delta Gibbs gitu, atau entalpi pembentukan atau reaksi suatu senyawa. Oke, ada yang bertanya juga, tapi udah saya jelasin ya. Kenapa ikatan polar bisa tidak memiliki momen dipol, misalnya CO2? Udah saya jelasin tadi. Bagaimana momen dipol dapat digunakan untuk memprediksi interaksi antara molekul dalam cairan atau padatan? Yaitu tadi ya, menggunakan gaya dipol-dipol dan ikatan hidrogen. Nah, kalau dia polar, tapi kalau dia non polar, dia berinteraksi dengan gaya van der Waals, kayak minyak dengan lemak, ya kan? Minyak kan lebih liquid daripada lemak. Jadi di sana terjadi eh, molekul yang non polar dengan non polar terjadinya interaksi gaya van der Waals. Apa yang terjadi pada energi ikatan jika terjadi pemecahan atau pembentukan ikatan? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kalian ini bisa langsung di searching sendiri ya gitu. Jadi ini kayak aduh, tapi ya udah nggak apa-apa dijawab saja. Nah, misalnya ini kan ada energi fisi, ada energi fusi. Pastinya kalian juga udah belajar. Ini belajar belajar anak SMA dan ini kita lebih lagi untuk mengulangin lagi. Jadi, apa yang terjadi pada energi ikatan jika pemecahan atau pembentukan ikatan? Nah, kalau pemecahan ikatan namanya endotermik ya, endotermik. Coba dibayangin endotermik itu berarti memerlukan energi karena dia di dalam ya endoterm. Jadi di dalam lingkungan, di dalam sistem. Jadi dia memerlukan energi untuk memecahkan sehingga dia kalau sudah keluar dari sekeluar sistem. Nah, ini kalian pasti pelajari di SMA. Jadi keluar sistem, maka dia akan mengeluarkan. Jadi bagaimana dengan pembentukan ikatan? Kalau pembentukan ikatan berarti eksotermik. Nah, kalau eksotermik berarti berbanding dengan si endotermik tadi, berarti dia melepaskan energi. Sehingga energi ikatannya berkurang. Jadi pembentukan ikatan itu menghasilkan energi ikatan yang berkurang. Oke, bagaimana cara menghitung momen dipol? Udah, tadi udah. Oke, sampai sini saya harap bisa. Jadi nanti dari beberapa ini akan saya buat eh, kuis. Kuisnya pilihan berganda. Yang paling ya kalian, saya harap teman-teman bisa mengikuti ya. Nah, ini kita masuk ke pertemuan 3. Masih ada orangnya. Masih, Ibu. Hadir, Bu. Udah kelihatan ya? Saya harap. Sudah, Ibu. Oke, ini ya.
Jadi kita masuk ke efek induksi, efek resonansi, ya, efek stereo. Nah, sebelum masuk ke efek induksi, ini tetap juga kenapa saya menjelaskan tadi, eh, ini tetap hubungannya dengan keelektronegatifan, dengan bagaimana suatu molekul itu nanti kelak bisa direaksikan, apa yang terjadi, energinya bagaimana, itu akan kita pelajari di sini. Makanya perlu sangat. Ya, jadi kembali lagi kalau energinya tinggi berarti dia lebih stabil. Sehingga kalau dia energinya tinggi dari luar untuk mengganggu kestabilannya itu perlu yang lebih ekstra lebih tinggi lagi gitu. Nah, ada efek induksi. Apa sih yang dimaksud dari efek induksi ini? Ya, bisa dilihat di sini bahwa efek induksi itu polarisasi. Namanya polarisasi ya. Jadi dia bisa terhubung bukan hanya dari misalnya si C dengan O. Bukan hanya C ini saja yang mengalami eh, ketarikan elektron, tapi ikatan yang di samping si C juga bisa dengan polarisasi ya. Lalu artinya ikatan tetangga ya. Efek ini tidak hanya dirasakan ikatan tetangga namun dapat pula berpengaruh sampai ikatan yang lebih jauh. Cuman sampai ikatan yang lebih jauh pastinya efek polarisasi atau induksi ini akan lebih berkurang ya gitu. Lalu eh, polarisasi ikatan CC menyebabkan pula sedikit polarisasi tiga ikatan. Nah, jadi dia mempengaruhi dalam suatu reaksi, eh, misalnya nih kita mau kayak gini. Oke, ini C. Misalnya nih kalian ada suatu reaksi yang kita harus menghasilkan senyawa, kita harus membentuk suatu senyawa, misalnya di Cl-nya di sini, ya, Cl-nya di sini. Tapi OH di sini, gitu. Jadi kita mau, ini belum Cl ya, belum Cl. Anggap saja di sini masih H. Nah, jadi oh, di sini masih H, belum Cl. Gitu. Jadi OH ini ya, ini efek induksi. Dia akan memiliki efek induksi terhadap si C1, anggap saja ini C1, ini C2, ini C3. Nah, kalau misalnya datang NaCl, ya, ini anggap NaCl. Nah, C yang di sini bisa diserang. Bisa, ya kan? OH-nya lepas. Tapi Cl-nya jadi masuk ke C, karbon nomor satu. Sedangkan kita mau sintesis si Cl ini masuk di karbon nomor 3. Bagaimana caranya? Bisa masuk melalui efek induksi ini. Jadi polarisasi tiga ikatan. Kok masih bisa nggak ya? Masih bisa. Ini kan satu ikatan, dua ikatan. Terus H di sini berarti tiga ikatan. Masih bisa. Jadi nanti bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan yang namanya delokalisasi elektron. Tapi itu nanti. Ini tujuan dari si efek induksi itu dilihat dari polarisasi tiga ikatan ini. Ya, lalu apa saja sih contoh efek induksi? Ya, jadi induksi itu ada dua. Ada induksi negatif sama induksi positif. Nah, kalau negatif berarti elektronegatif. Ingat saja elektronegatif. Apa yang elektronegatif? Berarti dia itu memiliki keelektronegatifan yang lebih tinggi. Sedangkan kalau elektropositif bagaimana? Apa aja contohnya? Nah, ini NO2. N kan ada pasangan elektron di sini. Dan N ini kan lebih elektronegatif. Cl juga banyak pasangan elektron di sini, ada tiga pasang. OH juga begitu. Ya, jadi dia induksi negatif itu adalah gugus yang lebih elektronegatif, menarik elektron ke arahnya.
Ya, dia menarik si elektron ke arah dia karena dia lebih elektronegatif. Sedangkan induksi positif, gugus yang bersifat elektropositif ya atau donor elektron. Dia mendorong elektron ya. Contohnya apa aja? Si karbon ini. Karbon ini dia lebih condong memberikan elektronnya. Makanya dia disebut dengan elektropositif. Bukan hidrogen yang di sini yang elektropositif ya, tapi si karbonnya ini, si alkilnya ini, metil dan etilnya. Nah, terus bagaimana efek induksi ini? Apa pentingnya efek induksi ini kita pelajari? Apakah hanya teori belaka? Nah, di sini kita bisa lihat ya, dia sangat mempengaruhi eh, dengan keasaman, bukan hanya keasaman, tapi juga dengan kebasaan pKa dan pKb. Ya, bisa dilihat nih, ya, mana yang lebih asam berarti antara asam metanoat dan asam metanoat. Asam metanoat. Asam apa? Asam apa? Yang jawab siapa tadi? Eh, Niken, yang mana yang lebih kuat nih asamnya? Kalau dilihat pKa-nya metanoat, Ibu. Oke, kenapa metanoat? Bisa dilihat di sini, ya. OH, jadi kan kalau asam itu, jadi pKa ini semakin kecil, maka dia semakin besar tingkat keasamannya. Tapi saya nggak mau mengajarkan tentang penghafalan seperti itu. Bisa dilihat di sini. H di sini, ya. Kalau dia yang dikatakan asam, berarti dia gampang melepaskan hidrogen. Iya toh? Siapa yang coret-coret? Oke, melepaskan hidrogen di sini, ya. Jadi si hidrogen di sini lebih gampang terlepas dibandingkan si CH3. CH3 di sini itu dia menarik elektron kan, ya. Dia elektro elektro apa? CH3? Positif. Ya, dia elektropositif. Dia lebih condong mendorong elektron. Kalau dia mendorong elektron, maka hidrogennya pun akan sulit untuk lepas. Makanya di sini asam etanoat lebih lemah dibandingkan metanoat. Gitu. Dan di sini si O ini lebih condong karena di sini tidak ada ya tidak ada gugus pendorong elektron, hanya hidrogen saja ya. Jadi si oksigen, pasangan elektron bebas dari si oksigen dia lebih condong menarik elektron ke arah dirinya. Sehingga saat dia menarik elektron, maka terbentuklah CHOO- plus H plus gitu. Jadi dilihat keasaman itu bagaimana sih? Keasaman itu dilihat dari tingkat bagaimana gampangnya suatu ion H plus terlepaskan dalam suatu larutan. Ini udah saya jelasin ya. Nah, ini penjelasannya tadi sebelumnya ya. Jadi nih, terus asam etanoat dengan asam kloroetanoat dengan asam 2 hidroksietanoat. Bisa dilihat mana yang lebih kuat berarti sih kloroetanoat. Ada yang bisa jelaskan kenapa kloroetanoat lebih kuat? Ayo, ada yang bisa jelaskan? Eh, saya. Hmm, siapa aja sih di sini? Ananda, Ananda Syakila, bisa dijelaskan kenapa etanoat, kloroetanoat, hidroksietanoat dari ketiganya yang lebih kuat itu si
asam dua fluoretan ini? Mungkin Ibu, Hmm? Hmm? karena yang Cl itu Hmm? sifatnya lebih elektif, jadi Hmm? OH-nya bisa lebih gampang lepas. Bentar, bentar, bentar. OH atau H? OH yang gampang lepas atau H? H. Ah, kalau OH berarti dia basa ya. Ini kita lagi ngomongin asam. Tuh. Terus, oke. Nah, sedangkan yang asam metanoat di sini dia hidrogen aja nih yang di sininya. Ya, terus ini hidrogen yang di sini. Terus lantas kenapa OH lebih eh, lebih lemah dibandingkan si kloroetanoat? Ayo, ada yang tahu? Tadi saya sudah jelaskan sebenarnya. Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Kan ini tadi saya sudah jelasin Cl tuh sama H. Sekarang nih, ini Cl sama OH ini sama-sama elektronegatif. Terus kenapa? Kenapa si Cl ini ternyata lebih kuat keasamannya dibandingkan si asam 2 hidroksietanoat? Hmm, ya, bentar. Mudah, mudah. Gimana? Mudah ada? Wah, sepertinya nggak gabung ya. Halo? Hmm. Ersa deh, Ersa. Ersa Fitria. Hmm. Jonathan, Jonathan Atmaja. Karena Cl lebih elektronegatif. Aduh, sama-sama nih mereka berdua nih. Biasanya kan FON, berarti elektronegatifan siapa? Ya O lah daripada Cl gitu. Ini FON. Kenapa dia lebih kuat? Si Cl di sini bisa dilihat terjadinya ini tadi saya sudah jelasin sebelumnya, sebelum masuk ke pertemuan ini. Ada OH di sini. Dia bisa mengalami ikatan hidrogen intermolekul, bukan antar molekul, tapi intermolekul. Nih, sehingga dia lebih apa? Lebih sukar si hidrogennya lepas gitu. Paham ya sampai sini? Paham? Tadi kan saya sudah jelasin kalau ada ikatan hidrogen itu juga akan mempengaruhi bagaimana energi ikatan, bagaimana dia nanti akan mempengaruhi terhadap molekul gitu. Jadi di sini karena ada ikatan hidrogennya. Oke, kita lanjut. Jadi kalau ditanya lagi kenapa bisa ini nggak bisa dijelasin, aduh, ya, tolong ditandain ini bakal masuk keluar ujian. Nah, tadi saya sudah jelasin, bukan hanya tentang si asam, juga basa begitu, ya. Jadi kalau semakin basa, berarti PKB-nya juga semakin tinggi tingkat kebasaannya, maka PKB-nya juga semakin rendah. Nah, kenapa? Itu tadi. Tapi dalam kasus ini kebalikan dari si
keasaman ya. Jadi yang berperan di sini siapa? Si elektro 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 apa? Positif. Ya, si elektropositifnya. Ya, bisa dilihat di sini. CH3 dia lebih mendorong elektron. Ya, mendorong elektron dan bisa dilihat PKB-nya pun. Sedangkan ini dia bukan dia elektropositif, tapi lebih elektropositif yang ada si metil alkyl tadi. Nah, itu. Sehingga tingkat keasaman si NH3 lebih rendah dibandingkan metil amonia. Bisa dilihat ya, dibaca. Waduh. Hmm. Terus, nah, efek induksi positif itu bila mempunyai kemampuan, ini ringkasan dari si efek induksi juga, ya, bisa dibaca juga. Sedangkan gugus atom yang mempunyai kemampuan efek induksi negatif adalah gugus atom yang lebih kuat menarik elektron daripada atom. Maksudnya apa? Daripada atom, dari si atomnya, ya. Jadi dia misalnya Cl sama H, mana yang lebih kuat menarik elektron? Pastinya si Cl akan menarik elektron kepada H gitu. Kalau CH, mana yang lebih kuat? Ya, mereka hampir sama ke elektronegatifannya. Jadi akan sulit. Jadi itu namanya induksi positif. Gitu. Sedangkan yang Cl sama H itu dia si Cl-nya induksi negatif. Oke, efek induksi bekerja melalui ruang dan ikatan sigma atau ikatan tunggal. Nah, ini tadi sudah saya jelasin, ya. Makin makin jauh letak gugus atom yang memiliki efek induksi ini, maka makin kecil pengaruhnya. Berapa ikatan? Tiga ikatan CH, ya. Nah, sekarang ada efek resonansi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke efek resonansi. Pada mau war takjil ya, udah mau keluar. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Efek resonansi. Resonansi itu, wait, oke, selalu menghasilkan perbedaan distribusi kerapatan elektron bila dibandingkan dengan tidak adanya resonansi dalam suatu molekul. Oke, jadi sebenarnya efek resonansi ini adalah efek untuk mencapai di mana kestabilan. Jadi kalau terjadinya resonansi, berarti energinya akan tinggi, ya, gitu. Kestabilan. Jadi resonansi emisi elektron akan berpindah. Jadi terus apa yang apa aja syarat-syarat bisa terjadinya efek resonansi? Ya, syaratnya apa saja nanti kita lihat. Dan resonansi itu terjadi apabila adanya ikatan sigma dan ikatan pi yang berkelanjutan nih, seperti ini, 1, 2, 3. Terus, kalau ada ikatan sigma dan ikatan pi, cuman begini doang. Apakah resonansi dari sini ke sini, dari sini ke sini? Itu bukan resonansi. Ya, itu namanya hiperkonjugasi. Nah, jadi dalam suatu bentuk siklik biasanya resonansi, namanya resonansi ya. Nah, saya mau nanya, dalam, ini pasti sudah dipelajari, dalam ikatan benzen ada berapa ikatan? Dalam molekul benzen ada berapa ikatan antar atom C-nya? Apa yang mau ditanya lagi? Eh, Aldo Fernando. Aldo Fernando, ini ada berapa ikatan antara di benzen, molekul benzen ini? Antara si C-nya.
Ada yang bisa jawab? Kalau macamnya ada dua ya, Bu. Mm-mm. Dia itu ada ikatan sigma sama ikatan pi atau delokalisasi. Ikatan sigma itu yang mana? Ikatan sigma tuh yang dia nggak rangkap, Bu, yang bukan ikatan rangkap. Oke. Ikatan sigma itu antara C dan C. Yang ini. Ikatan pi, ikatan rangkap. Oke, ada dua ya. Terus, fenomena panjang ikatan dan energi penstabilan. Nah, ini tadi. Kalau dia energinya. Jadi, si benzen ini dia memiliki energi yang kuat atau bagaimana? Menurut menurut Quinta, menurut kamu si benzen ini kalau direaksikan dengan HCl bisa langsung terbentuk benzil klorid nggak? Bisa, Klorobenzen. Ibu. Klorobenzen bisa. Kayak di benzen tambah HCl bisa langsung terbentuk klorobenzen nggak? Quinta. Eh, Nggak bisa langsung bereaksi kayaknya, Bu. Kenapa ada kayaknya? Nggak bisa ya, nggak bisa. Karena apa tadi? Karena benzen ini memiliki energi yang tinggi. Akibat apa? Akibat efek resonansi tadi. Ya, jadi awan elektronnya itu berpindah ke sini, berpindah ke sini, berpindah ke sini. Jadi sangat kuat, ya. Nah, terus bagaimana kalau kita nih mau membentuk, aduh, butuh klorobenzen nih, gitu. Atau asam benzoat nih butuh, gitu. Ternyata nggak bisa segampang itu untuk menghasilkannya atau mensintesisnya. Jadi ada pakai katalisator. Biasanya misalnya AlCl3, CrO3 gitu. Mekanisme reaksinya nanti akan dipelajari waktu di kimia sintesis tepatnya. Organik sintesis. Oke, bentuk, bentuk. Nah, ini ya, belum. Dari sini dia pindah ke sini. Saya rasa kalian sudah paham bagaimana bentuknya kalau si benzen ini mengalami resonansi. Tapi misalnya di sini ada positif, nah di sini ada negatif, nah mungkin di situ akan lebih lebih eh, yang mana yang memberi elektron, yang mana yang menerima elektron nanti nanti ada di slide selanjutnya. Kalau benzen tok pasti ya tahu lah bagaimana cara membuat eh, perpindahan si elektron. Nah, ini apa namanya? Ini namanya hiperkonjugasi, ya. Terus, misalnya nih, kalau kalian melihat suatu senyawa ini, ada kalian misalnya mengisolasi suatu senyawa, terus di dalam suatu senyawa tersebut memiliki ikatan rangkap, dan dia bisa mengalami terkonjugasi. Maka dia akan muncul saat kalian tes di bawah lampu UV, ya, itu akan muncul pendaran di 254 ataupun 365. Karena apa? Karena yang lampu UV itu akan membuat si elektron tersebut berinteraksi sehingga akan menimbulkan pencaran seperti itu. Ya, adanya kromofon. Tuh. Nah, itu salah satu bagian dari tanda-tanda oh molekul ini ada nih ikatan rangkapnya gitu. Nanti lebih dianalisis lagi menggunakan NMR ya. Jadi oh target saya mau senyawa yang memiliki ikatan rangkapnya banyak. Oh berarti kalau kalian kerja di bahan alam berarti harus ngambil senyawa yang muncul di bawah lampu UV 254 ataupun 365 gitu. Misalnya kalau kalian tertarik di bahan alam, metode isolasi.
Tapi kalau nggak ada, ya berarti dia bukan senyawa yang memiliki ikatan rangkap seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, misalnya 1,3 butadiena. Nah, 1,3 butadiena ini pindah ke sini. Ya, ingat, dalam suatu senyawa yang memberikan elektron itu dia akan bermuatan positif. Ingat, dalam manusia juga kalau kita sudah, kita menerima sesuatu dari seseorang, pasti kita langsung beranggapan dia itu baik. Jadi positif nih, nilai positif gitu. Jadi di sini siapa yang kasih elektron ke sini? Si C yang di sini. Sehingga C di sini jadi positif, ya. Terus siapa yang menerima elektron? Siapa yang menerima elektron, ya? Nah, ini kan pindah ke sini ikatan rangkapnya, jadi di sini, ya. Terus si hidrogennya nggak mungkin dihilangin dong, ya. Hidrogennya masih tetap di situ, kan? Jadi ini ikatan rangkap nih misalnya di sini. Tapi hidrogennya di sini, ikatan rangkap lagi di sini. Wah, udah salah dong. Sedangkan tangan C harus 4. Nah, jadi bagaimana elektron yang ada pada di sini dikasihlah ke si C di sini. Oke? Jadi C yang di sini menerima 2 elektron. Nggak bisa hanya menerima 2 elektron. Bikin tandanya. Kalau ada tanda positif, berarti ada tanda negatif. Kalau dia menerima elektron, berarti dia tandanya negatif. Gitu. Jangan lupa bikin dia menerima 2 elektron tersebut. Oke? Itu dia hiperkonjugasi. Kembali lagi sama yang ini. Cl juga nih di sini. Ya, jadi bisa dilihat lah. Sebenarnya apa sih yang bakal diberikan di sini? Nah, bisa dilihat orbital P dari atom sebelahnya. Jadi orbital P Cl kan ada 2s2, 2p6, Cl. Nah, bisa dilihat orbital terakhirnya itu P, ya. Jadi molekul dengan ikatan rangkap atau rangkap 3 terkonjugasi dengan orbital P dari atom sebelahnya. Ini dia bisa dibaca ya bagaimana cara penentuan resonansi. Struktur resonansi hanya penulisan di atas kertas saja, ya. Yang terdelokalisasi hanya elektron. Nah, sama kayak ini. Yang terdelokalisasi itu hanya elektron di sini. Nggak boleh si hidrogennya tiba-tiba hilang. Sehingga ini ikatan rangkap, ini ikatan rangkap. Nggak bisa. Jadi yang hanya terdelokalisasi hanya si si elektronnya saja. Energi dari molekul sesungguhnya lebih kecil daripada energi struktur resonansi. Ya, benar. Karena kalau sudah beresonansi, maka dia lebih stabil, energinya lebih kuat. Ya, struktur resonansi stabil memberikan sumbangan terbesar pada struktur hibrida. Hibrida itu tadi, yang si hidrogennya, bentuk hibridanya. Struktur dengan ikatan kovalen lebih banyak merupakan struktur stabil. Ya, ikatan kovalen. Ikatan pemakaian bersama. Ya, bisa dibaca ya di sini. Semua atom pada struktur resonansi terletak pada bidang planar. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi yang penting itu ini. Ya, ini nanti akan keluar di ujian bagaimana kalian bentuknya kalian, bagaimana eh, siapa yang kasih siapa, siapa yang bermuatan positif. Ini jangan lupa, dari tahun-tahun sebelumnya selalu aja lupa siapa yang nilainya positif, siapa yang menerima elektron dan bernilai negatif, selalu ketinggalan. Ya, jadi itu mengurangi skor. Ya, tadi lihat di sini. Ini ada saya buat contohnya. Nih, aminobenzen atau anilin, si ikatan si pasangan elektron bebas dari si N diberikan ke si C di sini. Udah, yang ini berpindah ke sini. Ini berpindah ke sini, yaitu resonansi. Nah, untuk menstabilkan ini bagaimana? Nah, ini diberikan ke sini.
ini diberikan ke sini. Oke, terbentuklah yang mana? Terbentuklah yang itu. Bentuk-bentuk paling stabil di atas adalah bentuk resonansi dengan ikatan kovalen lebih banyak, ya, ikatan kovalen lebih banyak dan semua atomnya memenuhi hukum oktet. Ya, ingat hukum oktet. Ini kenapa kita kasih negatif di sini? Karena harus mempengaruhi hukum oktet. Hukum oktet bagaimana? Ya, 8 pasangan elektron terluarnya. Kalau begini berarti udah lebih dari 8, maka kita harus diberikan tanda Lewisnya. Apakah dia negatif, apa dia positif. Hmm. Ya. Nah, Cl di sini, ini pindah ke sini. Oke. Terus bagaimana? Cl di sini positif. Misalnya nih, kita nggak mau langsung lanjut resonansi terus sampai sini. Nah, ini di sini Cl-nya positif. Ini ikatan rangkat. Nah, ini di sini menerima 2 elektron, ini bersifat negatif. Sama juga dengan ini. N-nya positif, ini ikatan rangkat, ini negatif, 2 pasang elektron ada. Ya. Ini juga begitu, O-nya positif, ininya menerima 2 elektron, ininya negatif. Ya, jangan lupa. Itu dia. Nanti saya kasih soalnya seperti ini, mana yang beresonansi, nanti kalian tentukan mana yang bermuatan positif, mana yang bermuatan negatif. Oke. Ada R positif dan ada R negatif, ya. Artinya apa? Ada yang resonansi positif, ada yang resonansi negatif. Mana yang resonansi positif, mana yang resonansi negatif. Nah, ini dia. Ini resonansi positif nih, berarti dia memberikan elektron, ya. Makanya positif disebut. Dari si yang lebih elektronegatif memberikan elektron kepada yang kurang elektronegatifnya. Ke siapa? Ke si C di sini. Ya, jadi dia eh, resonansi positif. Sedangkan ini dari yang elektropositif, dari karbon nih, dia memberikan elektronnya kepada si karbon yang terikat dengan si oksigen di sini. Jadi yang berpengaruh terhadap si oksigennya yang elektronegatifnya ini dia menerima dorongan elektron dari si yang elektropositif. Jadi ini namanya resonansi negatif. Ini dia ya, gugus-gugus yang resonansi positif sama resonansi negatif yang mana aja. Oke, nah ini tolong dikerjakan ya. Sepertinya ini soal enggak ya? Ya, oh ini dia bentuk-bentukannya. Nah, cuman saya tidak buat siapa yang memberikan elektron ke siapa, ya. Contohnya seperti ini. Ini negatif ini, dia kasih ke sini. Dan maka yang ini akan diberikan ke sini. Maka saat nanti di sini dia akan bermuat menerima elektron, sini negatif, ini nggak ada lagi negatifnya, sedangkan sini udah ikatan rangkap. Gitu. Ini ada contohnya lagi. Apa ya? Oke. Ini ada contohnya lagi ya. Dari mana ke mana. Nah, ini si N kasih ke sini. C-nya. Oke. Dia kasih ke sini. Elektronnya. Jadi ini kata rangkap. Hasilnya ini. Ya, tahu yang ini
Kasih ke sini. Oke ya. Terus yang ini stabilkan nilai positifnya. Tuh, ikatan rangkap seperti ini. Ya, gitu. Ingat selalu yang memberi terus selalu bermuatan positif. Terus ini kan nggak memberi. Nah, ini kan nggak memberi nih. Kenapa ininya? eh kenapa? Oke, ini kan nggak memberi. Terus arti positif itu juga dia kekurangan elektron artinya. Karena dia sudah memberikan elektronnya. Maka untuk menstabilkan si positifnya, maka dia harus menerima elektron. Itu. Ini ada steric resonansi. Oh, ternyata selain itu steric bisa dibaca ya di sini. Nah, itu udah penjelasannya. Saya yang mau menjelaskan eh, steric resonansi ini mempengaruhi dalam suatu reaksi kimia. Ini sangat jika ada steric, maka dia akan sulit untuk direaksikan gitu. Karena apa? Efek steric ini dapat meningkatkan energi aktivasi. Ya, kalau energi aktivasi suatu molekul itu sangat jadi meningkat, maka menurunkan kecepatan reaksi juga gitu. Steric resonansi. Ini steric di senyawa ben benzen. Ada juga benzen ya. Ada steric di senyawa alifatik. Nah, kayak gini. Nanti kalian akan belajar. Nah, misalnya di sini, ada di sini. Kalian mau masukin, misalnya mau masukin BR, BR min, NaBr misalnya. Mau masukin ke sini, gitu. Susah masuknya karena ada halangan sterik di sini. Jadi harus bagaimana? Oh, harus pakai SN1 nih, bukan SN2 gitu. Jadi nanti berpengaruh ke terhadap SN1, SN2. Nah, ini efek sterik kenapa? Karena si sterik itu dia menimbulkan meningkatnya energi aktivasi. Nah, di sini ada substituen pada posisi orto karena adanya efek sterik. Mana orto? Nah, ini orto nih. Ini orto, dia ke sini orto, misalnya anggap saja I. Ini di sini orto. Nah, jadi posisi orto ini ada dua pula kan. Nah, jadi susah gitu ya. Ada aksi sterik di sini. Terus panjang ikatan gugus ortonitro dan paranitro dalam pikril iodida, keduanya cukup berbeda. Nah, yang ini. Keduanya cukup berbeda. Panjang ikatannya adalah 1,45 Armstrong, sedangkan yang B, yang ini, yang A ya, yang A. Sedangkan yang B ini 1,35. Penjelasannya adalah karena oksigen pada gugus penitro, ya, nih para, nih, ini para artinya. Para nitronya ke sini, ke si I, ini orto, ya. Karena oksigennya ini pada gugus para nitro sebidang dengan cincinnya. Ini sebidang. Jadi dia, aduh gimana ya jelasinnya. Nah ini naik ke atas nih. Ini ke atas, ini juga ke atas. Ini kan dalam kita gambarnya ini kan dalam kertas. Nah kalau dia sama-sama ke atas, ya di dalam sebidang sama-sama ke atas. Nah, nih, bentar. Oksigen pada gugus paranitro sebidang dengan cincinnya, cincinnya si ini, paranitro ini, cincin si benzen ini, ya, dapat beresonansi dengan si, jadi si NO ini bisa beresonansi jadinya dengan si cincin tersebut, gitu. Sedangkan oksigen pada gugus orto, nah ini gugus orto, ya, dipaksa keluar bidang. Jadi ini, aduh, anggap saja ini satu. Nah,
Ini tadi si nitro, ini si orto. Dia sama-sama sebidang ke atas. Yang si yang orto, ini anggap I-nya. Ini NO2. Ini ini si ortonya. Dia ke bawah gitu. Jadi dia dipaksa keluar bidang planarnya oleh atom iodin ini. Si iodin ini yang maksa dia keluar bawah gitu. Itu dia efek steriknya. Jadi gimana? Mana nih yang lebih gampang berarti masuk? Misalnya kita mau mereaksikan suatu senyawa, mana yang lebih gampang kita serang duluan? Si nitrogen yang ada pada posisi orto atau nitrogen atau yang pada posisi para gitu. Dilihat interaksinya. Kalau tadi seperti yang saya bilang, dia yang ke si para dia bisa beresonansi sehingga sangat sulit masuk ke yang para. Makanya gampang masuknya ke bagian si ortonya. Ini udah masuk ke sintesis ya, organik sintesis. Ini dia berkonjugasi. Sudah saya jelaskan juga tadi sedikit. Oke, berkonjugasi ada penjelasannya. Jenis delokalisasi ketiga adalah melibatkan elektron sigma dan disebut hiperkonjugasi jika suatu karbon yang mengikat atom hidrogen. Maka untuknya dapat dituliskan bentuk kanonik seperti nomor 9. Oke, ada yang bisa bantu saya menjelaskan hiperkonjugasi? Ayo, dilihat dari gambarnya. Terus digabungkan juga sama penjelasannya. Hmm. Nazla, Nazla Fatia, ada? Nazla Fatia. Yasmin at Najla hadir, Ibu. Ayo Nazla, ini gimana? Gimana? Ada yang bisa? Hmm. Nazla Maulida. Ini Nazla. Halo? Rani deh, Rani Cantika Suri. Apa yang membedakan nih hiperkonjugasi sama si resonansi? Ibu, saya mau izin menjawab. Namanya? Eh, perkenalkan, nama saya Mutiara Azahra Benarel, NPM 019, Kimia Reguler. Izin menjawab Ibu, karena kan di hiperkonjugasi ini kan si karbonnya itu mengikat atom hidrogen dan terikatnya itu pada atom tak jenuh, maka membentuk ikatan rangkap dua di C keduanya. Kemudian yang rangkap
kedua dari yang C itu menyerang memberikan elektron ke Cr2. Jadinya Cr2-nya itu bermuatan negatif karena menerima elektron. Oke, thank you ya. Nah, dari sini yang berkurang yang mana? Si H-nya di sini ya, putus. Oke, H ini kenapa bisa putus sih? Kenapa dia tiba-tiba bisa putus? Ya, karena apa? Gitu. Ada misalnya ada OH dalam suatu pelarut. Ya, diambillah si H di sini. Ini biasa terjadi di sintesis. OH diambil, lalu si H-nya, atau bisa saja dia, oh, oke, dia memberikan pasangan elektronnya kepada karbon yang di sini. Oke, jadi nggak mungkin tangan C itu ada 6. Ya, misalnya di sini ada tangan di sini C. Ada nggak mungkin tangannya ada 5. Ya, sini C. Ini ikatan rangkap nih terbentuk. Ya, jadi C di sini nggak mungkin tangannya ada 5 kan, kalau misalnya ikatan rangkap di sini. Nah, jadi ini dipindah lah ke sini elektronnya. Oke, jangan lupa kasih ini. Hanya lepas. Apa yang terjadi di sini? Perbedaannya apa? Perbedaan dalam kasus ini, ya, di sini melibatkan elektron sigma. Ya, ada lokalisasi ketiga yang melibatkan elektron sigma. Terus apa bedanya sama si benzen? Kalau itu delokalisasi elektron pada ikatan sigma dan pi. Sedangkan ini, nah dari sini dia memberikan elektron kepada ikatan sigma yang ada di sini. Yang mana yang namanya hiperkonjugasi antara H dengan si C yang di sini. Ya, sehingga terus sigmanya yang mana? Nah, sigma yang di sini putus. Ya, jadi dia lokalisasi ikatan sigma antara C dan H ini, dia memberikan si elektronnya kepada si karbon di sini. Tuh. Sedangkan bedanya dengan yang resonansi, nah ini misalnya nih, ini positif, ini ke sini. Ini antara rangkap terhadap ikatan pi dengan ikatan sigma. Sedangkan yang di sini ikatan sigma nih, si H yang ini, gitu. Ya, hiperkonjugasi. Oke, lanjut lagi. Hiperkonjugasi dapat dipandang sebagai overlap ya dengan orbital P katanya CC. Dia membentuk si orbital P ini. Analog dengan overlap P ke P, konsep hiperkonjugasi muncul dari penemuan penyimpangan pola pengusiran elektron gugus alkil. Jadi ini penyimpangan ya. Jadi akan sangat susah antara C dengan H. Tapi ini penyimpangan. Dengan efek medan sendiri, urutan kemampuan mengusir elektron untuk alkil sederhana yang terikat pada sistem tetap jenuh adalah tersier butil, isobutil, etil, dan metil. Mana yang lebih kuat? Tersier butil. Sehingga dalam hal ini akan masuk ke SN1. Jadi dia harus mengusir dulu, mengalami hiperkonjugasi dulu. Gitu. Ini juga SN1. Sedangkan etil itu udah masuk ke SN2. SN2. Jadi hubungannya apa? Ini hubungannya dengan bagaimana mekanisme reaksi anti suatu senyawa. Ya.
Oke. Nah, ini ada yang berbeda nih. Di sini positif, ya, positif. Berarti elektronnya pasangan elektron yang diberi, ya kan? Sedangkan di sini kok ada satu. Berarti bukan pasangan elektron yang diberi, tapi radikal bebas. Ya, ini biasa terjadi akibat paparan zat-zat karsinogenik, misalnya, ya, atau senyawa-senyawa yang sulit sehingga dibutuhkanlah bantuan UV, maka terjadilah bukan pasangan, terjadilah senyawa radikal bebas. Itu di lingkungan kita, ya. Nah, ini ada radikal bebas. Kenapa? Karena eh, di sini ini memberikan satu elektronnya ke sini, ya. Wait, satu elektronnya ke sini. Satu elektron aja nih dikasih, gitu. Sedangkan ini dia memberikan ke sini elektronnya, ya. Jadi ininya stabil, si hidrogennya jadinya cuman sendiri. Karena ini kan udah ada satu elektron awalnya di sini. Jadi si hidrogen ini kasih satu elektron aja. Jadi satu elektron ini siapa nih pasangannya? Gitu, nggak ada pasangannya. Oh, ternyata yang ini juga ada kelebihan satu elektron. Jadi mereka berikatan rangkap. Jadi hidrogen yang ini tinggal di sini. Jadi ini berikatan rangkap. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, biar kita akhiri. Minggu depan kita kuis ya. Soalnya pilihan berganda dan semua yang saya paparkan hari ini kok. Karena soalnya 10 pilihan berganda dari yang kemarin sama yang hari ini. Oke, ada yang bertanyakan? Oh, sepertinya udah pada pergi ya, pergi mencari takjil karena udah mau eh, itu, udah mau berbuka puasa. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Ini masih ada orangnya nggak sih? Cukup, Ibu. Oke, cukup ya. Saya harap minggu depan kita ketemu di jam yang sama. Eh, Minggu depan minggu ketiga kalian puasa ya, semangat. Sini udah gelap ya, jadi selamat bermalam minggu, selamat beristirahat ya, selamat eh, berbuka puasa juga nanti. Saya akhiri, selamat sore. Sore, Ibu. Terima kasih. Sore, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Gimana?